Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Riyandi Aulia Fajaridwan. I am from 11 Social 4. On this occasion, I will explain about example of passive voice question. Oke, langsung aja kita ke soal passive voice atau kalimat pasif. Nah, jadi kebanyakan kalimat pasif itu suka ada kata by-nya, yang berarti hal yang dilakukan oleh si subjek. Seperti pada soal nomor 1 dan 2. Tapi, nggak semua kalimat passive voice itu harus ada by-nya juga. Contohnya pada soal nomor 3. Sebelum kita bahas soal, kita ke definisinya dulu ya. Jadi, kalau dalam bahasa Indonesianya, passive voice itu kalimat pasif yang kata kerjanya selalu diawali oleh di atau ter. Contohnya, membawa jadi dibawa atau terbawa. Memakan jadi dimakan. Lalu, untuk rumus dari kalimat pasif ini adalah to be plus verb 3 lalu diikuti dengan by. Tapi, by ini opsional, boleh ada atau enggak. Lalu, to be-nya sendiri ada is, am, are, was, dan were. Sebelum ke pembahasan soal, saya akan membuat dulu contoh dari kalimat pasif. Misalnya, saya sendiri menulis sebuah surat. So, Riyandi writes a letter. Itu adalah kalimat aktifnya, kita ubah ke kalimat pasif menjadi a letter to be plus verb 3 plus by me. Jadi a letter itu tunggal, jadi to be-nya is, lalu verb 3 dari writes itu written, dan by Riyandi. Jadi kalimat pasifnya adalah a letter is written by Riyandi. Oke, kita ke soal yang pertama. Pada soal nomor 1 ada kata by-nya. Seperti di rumusnya, kata by itu harus diawali dengan to be plus verb 3. Kita lihat option A. Option A dan B itu ada to be-nya, jadi kemungkinan benar. Lalu yang option C itu terbalik ya, to be-nya belakangan, jadi sudah jelas salah. Lalu yang D salah juga. Karena kalau kalimat pasif yang pakai has itu harus diikuti dengan kata been. Jadi harusnya has plus been verb 3. Berarti jawabannya antara A dengan B. Nah, gimana cara kita menentukan A atau B jawabannya? Kita lihat dulu subjeknya. Subjeknya di nomor 1 ini yaitu how much damage. Damage itu kata tunggal. Jadi kita pakai to be-nya was. Jadi sudah jelas jawabannya yaitu A. Officials were hesitant to allow residents to return to their homes because they were unsure how much damage was caused by the high winds. Yang artinya, para pejabat ragu-ragu untuk mengizinkan warga kembali ke rumah mereka karena mereka tidak yakin berapa banyak kerusakan yang disebabkan oleh angin kencang. Disebabkan karena katanya was caused, jadi artinya itu disebabkan, bukan menyebabkan. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Di nomor 2 ini ada kata by-nya juga, yang artinya sebelum by itu harus ada to be dan verb 3-nya. Option yang A itu ada to be-nya dan verb 3-nya itu struck, berarti kemungkinan benar. Yang B juga sama, ada to be dan verb 3-nya. Yang C juga sama. Nah, yang D nih, to be-nya tidak ada. Sudah jelas pasti salah. Di kalimatnya itu ada koma, yang artinya setelah koma itu harus ada subjeknya. Yang A ada subjeknya, yaitu it. Tapi it itu tidak jelas subjeknya yang mana. Berarti option A itu salah. Yang C juga it, berarti salah. Jadi jawabannya yang B, yaitu subjeknya the plane. In the midst of wild turbulence, the plane was struck by lightning and fell into a nosedive. Yang artinya, di tengah-tengah terjadinya guncangan yang hebat, the plane was struck, pesawat disambar oleh petir dan jatuh menuki ke bawah. Kita lanjut ke soal yang ketiga.
Nah, di soal nomor 3, nggak ada kata bayinya. Gimana nih cara jawabnya? Nah, kita harus cari dulu subjeknya. Di sini subjeknya itu most American zoos. Lalu di bagian yang kosongnya harus kita isi dengan to be plus verb 3. Oke, kita cek. Option A itu tidak ada to be-nya, berarti ya sudah jelas salah. Lalu option B, itu to be-nya has, sudah pakai been, lalu diikuti verb 3, jadi kemungkinan benar. Lalu option C itu ada to be dan verb 3-nya, kemungkinan benar juga. Yang D juga sama, ada to be dan verb 3-nya, kemungkinan benar juga. Oke, sekarang kita lihat ke subjeknya. Subjeknya itu most American zoos. Zoo artinya kebun binatang, jadi sebagian besar kebun binatang di Amerika. Zoo-nya ini pakai S ya, berarti artinya jamak. Kalau jamak itu to be-nya were. Berarti jawabannya yang C. Kenapa yang B salah? Karena has itu untuk tunggal. Yang D juga salah, karena was itu untuk tunggal. So, most American zoos were founded and operated as part of the Public Parks Administration. Yang artinya, sebagian besar kebun binatang di Amerika didanai dan dioperasikan sebagai bagian dari administrasi taman publik. Okay, so that's all from me. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.